Ngapain lo ngikutin gue? Kalian pikir sekolah ini punya nenek moyang kalian, ha? Maaf kalian nggak berlaku tau gak di sini. Fales di kuping gue. Kalau dibisikin lebih merdu sih, Kak. Oke, The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Semesta Mariposa berlanjut baik setelah film pertama di bulan Maret 2020 menjelang pandemi. Oh iya, menjelang pandemi. Mariposa. Ya, sekarang berlanjut ke 12 cerita Glenn Hanggara. Ya. Di antara kalian siapa yang masih jomblo? Ya udah kalau gitu lo pemenangnya. Hadiahnya lo bisa jadi pacar gue. Jadi ini dari buku juga ya? Atau dari Ya, Wattpad dari juga? Wattpad yang ke buku kan. Bedanya sekarang adalah tokoh utamanya karakter baru, Bay. Shena. Oke, diperankan oleh Prilly Latuconsina. Oke, ceritanya gimana, Bay? Ceritanya jadi di antara tiga sahabat ini, si Glenn, Ryan, dan Iqbal. Cuman si Glenn doang belum punya pasangan. Suatu ketika mereka lagi makan di kafe, tiba-tiba disamperin sama satu orang cewek dan si Shena ini Senior mereka dia waktu ternyata SMA. senior mereka waktu SMA. Ditanya siapa di antara kalian yang Paling baik, paling kaya, sama masih jomblo. paling baik, paling kaya, masih jomblo. Kebetulan itu di Glenn ya. Di Glenn semua. Glenn memenuhi syarat itu. Terus si Shena ini bilang, oke, berarti kamu pemenangnya. Apa hadiahnya? Hadiahnya kamu boleh pacaran sama saya. Sebetulnya si Glenn ini pada zaman sekolah dulu dia udah naksir nih karena ketegasan si Shena ini sebagai ketua OSIS ya. Tapi entah kenapa dia masih nggak mau. Ya terang aja orang tiba-tiba nanya, oh ya hadiahnya lu pacar gue, ya ilfil lah. Ilfil ya. Jadi walaupun dia ngefans ya. Nah, tapi suatu ketika kesempatan pada saat si Glenn ini nemenin bapaknya check up ke rumah sakit, ngeliat si Shena kebetulan, diikutin lah si Shena ke rooftop di rumah sakit itu. Kenapa diikutin? Karena mungkin intrik juga ya. Iya, ini ada apa nih gitu kan. Ya, terus si Shena pingsan dikira pura-pura ya, caper. Nggak taunya beneran. Pas beneran di panik minta tolong ke nomor rumah sakit ya, jadi ada yang nolongin pasti. Tolongin, ternyata si Shena ini sakit keras dan kebetulan dia nulis sesuatu tuh sebelum pingsan yang si Glenn nemuin bahwa dia intinya dia sakit keras dan dia punya 12 keinginan. Dan baru ketulis satu yaitu pengen punya pacar. Itu. Jadi ternyata kenapa dia ke kafe itu nyamperin itu karena dia mau mewujudkan ada 12 keinginannya. Karena dia tahu dia akan segera meninggal. Ya, karena sakitnya udah parah ya. Jadi gagal ginjal. Betul. Jadi itu udah di stadium lanjut dan ketika dia datang ke kafe itu untuk nembak si Glenn, itu memang dia kan habis dengar dari dokter kan bahwa ini lebih parah dari yang kita bayangkan semula. Ya. Gitu. Ceritanya gitu. Oke. Berbeda dengan film pertamanya Mariposa yang memang cerah ceria ya, dilengkapi dengan warna-warna pastel. 12 cerita ini masih sama sih, masih ada warna pastelnya itu tetap ya konsisten. Nah, tapi secara keseluruhan ini lebih drama karena memang ada tokoh yang punya penyakit keras gitu, yaitu si Shena gitu loh. Nah, dan dari awal sampai akhir kita memang dibayang-bayangi oleh kematian Shena nih yang sewaktu-waktu bisa datang gitu. Jadi kayaknya memang udah di set up kalau si Shena ini bakal mati di ending. Iya. Udah. Spoiler nggak nih? Sebetulnya sih mestinya enggak ya, karena dari awal udah dikasih tahu. Nah, jadi orang film menebak lah ya. Nah, film ini tentang 12 wishesnya si Shena dan bagaimana si Glenn yang awalnya berusaha memenuhi itu karena kasihan ya,
ini sebenarnya karakter arc-nya si Glenn ya, yang dari abis lulus waktu Mariposa kan mereka kelas 3 ya. Nah ini udah lulus nih, baru lulus SMA. Si Glenn tuh yang memang males-malesan, nggak punya tujuan hidup karena Dia orang kaya. buat apa kan gitu ya. Dia masih pelin-pelan lah, nggak tahu. Galau ya. Ini karakter arc-nya si Glenn yang di akhir film dia menjadi manusia yang beda dengan di awal film. Karakter development. Iya. Jadi sebetulnya dari segi judul menurut gue memang tepat 12 cerita Glenn Anggara, walaupun di film ceritanya 12 wishes-nya si Shena. Karena ini memang setapak demi setapak si Glenn menuju perubahan ke yang lebih baik gitu. Oke. Menurut lo filmnya gimana? Filmnya. Terus terang gue ada problem sama ceritanya. Oke. Untuk filmnya sendiri kayaknya rapih ya. Jadi penyutradaraannya bagus. Fajar Bustami yang juga bikin Mariposa dan kemarin My Sassy Dan Girl. gue suka banget Mariposa. Terus secara teknis bagus. Secara acting gue suka sama beberapa acting pemainnya, terutama si Imelda Therin yang jadi Ibunya Glenn. Iya, kayaknya gue pengen jadi anaknya Imelda Therin. Sama Alia Rohali yang Jadi ibunya jarang-jarang Shena. nih main film. Jadi yang gue nggak suka sama ceritanya, seperti juga Mariposa ya. Mariposa sebetulnya gue nggak suka cerita aslinya, yang cringe banget menurut gue. Tapi bisa disulap sama Fajar Bustami ya. Dan skenarionya Dan ya. skenario. Tapi menurut gue yang bisa membuat Mariposa lebih baik dari materi asli adalah performance para pemainnya. Iya itu juga. Nah kalau ini walaupun dengan formula yang sama, kalaupun ceritanya cringe, mestinya bisa diselamatkan sama Fajar dan penulis skenario siapa? Alim Sudio. Alim Sudio. Nggak dapat kalau gue di sini. Jadi gue ngerasa ini terlalu fairy tale yang apa ya? Gue ngeliatnya oke lah, namanya film nggak fairy tale nggak mesti, tapi ini nggak masuk akalnya kebangetan sih maksudnya. Oh, Jadi di bagian paling mana yang merasa wah kebangetan? Jadi kalau menurut gue, misalnya sakit ginjal, gue kebetulan kenal orang yang harus cuci darah gitu. Iya. Dan di situ ya kalau orang harus cuci darah, dia lemas, nggak bisa ngapa-ngapain. Baru setelah cuci darah dia normal kayak orang biasa. Kita nggak akan tahu dia sakit. Seperti yang dilakukan oleh si Prilly itu. Tapi kalau ternyata dia nggak ada sama aja gitu. Maksudnya lo masih pada saat belum cuci darah pun lo masih punya keinginan lah, punya nafsu lah, padahal lo makan aja nggak enak gitu. Maksud gue suspend of disbelief-nya nggak dapet di situ. Oh, oke. Sama gue ngerasa bahwa basic story-nya ini memang cringe ya, gitu. Nah, tapi berhasil terselamatkan oleh elemen-elemen teknis ya, penyutradaraan, art direction, sinematografi. Walaupun karena Junior sama si Prilly itu beda banget ya, tinggi badannya, begitu two shot mereka tuh either ngorbanin jidatnya Junior atau ngorbanin Prilly ini dari hidung ke bawah gitu ya. Junior actingnya oke di sini ya. Nah, itu dia. Jadi selain elemen teknisnya, gue ngeliat bahwa acting Junior dan Prilly ini memang dapat banget gitu. Maksudnya si Junior ini dia ngasih lihat dramatic chops-nya yang gue belum pernah lihat dia di project lain. Iya. Ya, gue nonton mereka di peran utama. Gis N kan pemeran utama. Jelek. Di seriesnya I Heart You yang sama Zara dia juga kan pemeran utama. Nah tapi di sini dia konyolnya tuh dia bisa dapat spoil beratnya tuh bisa tanpa harus nyebelin, ya. Ya dia anak manja abis nih, tapi nggak jadi nyebelin di mata kita. Dan acting dramatisnya nih dia dapat terutama pas di adegan ambulans gitu. Nah kita dikasih lihat ketika dia nggak tahan dia buang muka gitu ya, itu dari polos sampai air matanya tuh netes gitu dengan cepat gitu. Nah itu bagus gitu, sama reaction shotnya kalau menurut gue juga nggak berlebihan gitu, nggak lebay gitu kan, yang nggak
yang gitu, nggak ada yang kayak gitu ya. Dia di pas aja gitu. Dan terus kalau menurut gue di sini dialognya tektokan dia Shena sama Glenn bahkan lebih enak daripada Iqbal dan Acha di film pertama. Karena Achanya kan cringe banget. Nah kalau sini nih, apalagi yang si Shena nih di beberapa adegan tuh yang udah bikin penonton deg-degan, yang mau istirahat dulu ya, gitu, tidur dulu ya, jangan dibangunin. Aduh, sementara kan kita udah ditanamin ya bahwa dia nih kapan aja bisa mati gitu loh. Gitu. Apakah masih cringe? Ada beberapa gitu ya, tapi ya kayak yang bikin persiapan pernikahan segitu cepat misalnya gitu ya. Sama itu di villa, maksudnya keluarganya si Glenn, si Prilly, si keluarganya Shena tuh kan keluarga nggak mampu, tapi punya villa gede banget. itu punya villa tuh nyewa villa, nggak ngerti deh. Kan villa kakeknya. Oh, villa kakeknya. Berarti properti mereka. Sementara ibunya tuh demi kebutuhan harus double job ya, sebagai cleaning service di rumah sakit dan karyawan laundry. Itu kayak double UMR gitu yang kayak. Tapi gue ngeliatnya gini, makanya kalau dibilang ini Mariposa Universe, gue setuju karena gue ketika nonton pertama kali ini yang si Glenn, gue ngeliat bahwa oke, Mariposa Universe ini memang alternate universe, nggak berpijak di bumi kita nih, baik gitu ya. Maksudnya gue ngerasa bahwa si Fajar pun ngeh dengan itu, makanya yang berhubungan dengan karakter-karakter tuh warna-warna pastel, termasuk kostumnya ya, termasuk ketika mereka adegan kerja bakti masih dengan gitu ya, gitu. Kan jadi nggak masuk akal. Dia pakai kemeja untuk kerja bakti lagi bersihin got gitu. Gitu, gue ngeliat bahwa ini kayaknya si Fajar memang sengaja bahwa Mariposa Universe adalah another universe gitu, alternate universe yang nggak berpijak di universe-nya kita gitu. Oke. Kepanjangan. Lo skor Gue 6,5. Oh, oke. Gue ini kalau menurut gue lebih suka ya, maksudnya gue suka nih film ini daripada Mariposa. Sama lah kurang lebih gitu ya. Tapi gue suka gitu karena gue kan nggak ngefans Prilly, dan menurut gue dia agak ketuaan untuk di film ini ya, gitu. Tapi Setuju. Nah, tapi menurut gue solid lah di sini 7,5. Oke, yang udah nonton, belum nonton, tapi udah baca bukunya mungkin, silakan komen, subscribe sama like boleh dong, diharapkan gitu. Makasih udah mampir, sampai ketemu di film berikutnya. Salam.